Masalah utama dari supir kan sebenarnya dari pendapatan. Mereka jalannya udah lancar, nggak ada macet, nggak ada masalah. Tapi kan sekarang ini kebanyakan uang mereka tuh habis pada saat nunggu, sambil menunggu gitu belum ada kan. yang malak lagi di jalan ya. Itu sudah nggak bisa bicara lagi, panjang itu. Dimanjain banget kayaknya supir-supir yang join di atau jadi mitranya Saino deh ya. Kita melihat supir itu kan jadi sebenarnya partner kita yang paling penting ya. Karena seberapa banyak pun mobil yang kita punya, kalau nggak ada supirnya yang jalanin ya sama aja bohong ya. Iya. Halo pendengar dan juga netizen, ini satu hal yang berbeda. Hari ini Elsinta ngomongin tentang bisnis. Ini mungkin menjadi sebuah hal yang baru ya untuk kita semuanya, termasuk terutama untuk saya nih. Kenapa? Karena hari ini kita akan ngobrolin tentang usaha logistik. Nah, usaha yang mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini erat di telinga kita juga ya. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah fakta bahwa perekonomian Indonesia ini diproyeksikan bisa terus tumbuh, di mana pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 itu tumbuh 5,1% dan di tahun 2024 sebesar 5,2%. CEO Supply Chain Indonesia Setiadi ini mengungkapkan bahwa sektor logistik itu berpotensi menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kebetulan karena kita ngomongin bisnis logistik, hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang COO dari sebuah perusahaan logistik yang bisa dibilang mungkin juga perusahaan logistik dengan armada yang terbesar di Indonesia. Tapi nanti lebih detailnya saya akan ngobrol secara langsung dengan Pak Victor Kolondam. Pak Victor, apa kabar Pak Victor? Baik. Luar biasa. Selamat pagi. Ya. Ini di tengah kesibukan ngurusin usaha logistik, masih bisa mampir ke studio podcastnya Elsinta. Wah, ini seru banget nih Pak. Ya, terima kasih untuk terima saya juga sih. Apalagi saya masih baru di bidang logistik, pengen tahu. Mungkin ceritain dong Pak sedikit tentang profilnya Seino Indomobil Logistik. Setahu saya Seino ini sebenarnya adanya di Jepang ya, betul nggak sih kalau kayak gitu? Iya, jadi sebetulnya Seino itu dari Jepang. Jadi tahun 2015 akhir kita lakukan joint venture dari Indomobil dengan Seino Jepang. Dan kita buat perusahaan logistik di sini. Tujuannya tadinya awalnya sih untuk support industrinya dari grup Indomobil, grup Salim. Tapi dengan berkepanjangan jalannya itu sekarang ini ya kita akhirnya lebih banyak di luar. Jadi bisnis kita itu kurang lebih 70% di luar dari grup. Di luar dari grup? Iya, betul. Wah, kita kan taunya Indomobil Group dengan Indo-Indonya itu Iya, udah gede betul. banget ya. Iya, betul sih. Itu udah gede banget, terus ditambah dengan mitra-mitra atau bukan mitra ya, tapi apa? Perusahaan-perusahaan yang bergabung dan memanfaatkan armada-armada logistik dari Seino. Betul. Jadi dengan berjalannya waktu itu kan mobil kita jadi sekarang itu ada sekitar 5.700 mobil. Dan mungkin kita yang terbesar di Indonesia saat ini. Nah, dengan dimana industri logistik itu makin lama makin bertumbuh signifikan, jadi ya kebutuhan kendaraan, kebutuhan mobil itu sangat diperlukan nggak hanya di grup tapi di luar grup. Jadi dan apalagi kita lebih fokus di bisnis FMCG. Jadi ya di mana itu yang paling butuh banyak sekali transportasi untuk membawa barang-barang mereka ke masyarakat kan. Pabrik, gitu. Manufaktur gitu ya. Dan ke customer bawah. Jadi kan sampai ke end user kan, ke distributor mereka, kemudian ke ke toko-toko gitu kan. Jadi ya mereka perlukan itu semua namanya logistik ya. Gitu. Ini berarti selama kurang lebih dari 2015 sampai sekarang di 2024 itu kira-kira udah berapa banyak perusahaan tuh Pak? Cukup banyak sih. Ada sekitar total 140 customer. Kasih tahu dong Pak, siapa aja? Kalau yang di luar grup ya, di luar grup itu ada Unilever, Mayora, kemudian ada Nestle, Coca-Cola, kemudian ada Wings Group. Itu yang besar-besar ya. Banyak lagi yang lain. Dan di grup ada Bogasari, Indofood, Indomarko dan Indolacto dan lain-lain juga sih. Itu rata-rata di dalam kota aja atau keluar kota juga biasanya? Kita jalan semua sih. Jadi dalam kota juga, keluar kota juga. Jadi ya muter lah mobilnya. Gitu. Nggak pernah sepi berarti Pak ya? Sampai sekarang sih masih bagus ya. Untuk masalah order sih, masalah customer sih nggak ada masalah. Cuman challenge-nya sekarang itu lebih ke supir. Kenapa?
untuk mendapatkan supir yang bagus dan berkualitas itu ya nggak gampang ya sekarang ini ya. Sementara kalau tadi kan dikatakan sama Pak Victor, demand mereka yang membutuhkan usaha logistik ini besar. Ya. Sementara mungkin belum semuanya bisa terpenuhi gitu ya. Betul. Karena tadi dari sisi armadanya mungkin sudah oke, tapi mereka driver-drivernya ini mungkin tidak bisa memenuhi itu ya. Ada armada, tapi ternyata drivernya tidak bisa memenuhi jumlah armada. Orderannya Betul. banyak sementara gitu ya Pak? Iya, tuh orderan sih nggak ada masalah. Malah kita banyak dikomplain sama customers. Nggak bisa supply apa yang mereka minta. Karena kan mereka juga kan berkembang terus. Buat pabrik, buat gudang-gudang yang harus disuplai kan, diisi gitu. Dan kita itu mengalami kesulitan gitu loh. Dan bahkan dengan perusahaan logistik yang lain juga nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu kan. Nah jadi ya di situ pentingnya perusahaan logistik ini dan supaya bisa lebih efisien dan lebih bagus mensupport customer itu gitu. Nah ini pentingnya bahwa ada unit armada, sementara pangsa pasarnya itu begitu besar usaha logistik ini karena kebutuhan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mobilisasi yang begitu kencang ya, apalagi kalau needs ataupun kebutuhan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya cukup besar dan itu kan dipenuhi sama pabrik-pabrik. Betul. Sementara pabrik-pabrik produksinya juga skalanya besar. Tapi untuk memindahkan barang-barang produksi, bahan-bahannya itu kan juga butuh angkutan ya. Benar itu dia. Nah, yang kurang ini tadi masalahnya adalah supirnya. Betul. Nah, karena itu gimana kalau sekarang ini di kalau Seno? dari sisi Seno sih kita melihat supir itu kan jadi sebenarnya partner kita yang paling penting ya. Karena seberapa banyak pun mobil yang kita punya kalau nggak ada supirnya yang jalanin ya sama aja bohong ya. Iya. Ya jadi ya berapa tahun ini sih kita berusaha fokus untuk bagaimana caranya supir-supir itu mendapatkan hasil yang cukup baik sebagai partner kita. Jadi targetnya adalah income mereka itu paling tidak bisa untuk menghidupi kehidupan mereka, ekonomi mereka, dan mungkin bisa menaikkan standar hidup mereka lah, gitu kan. Jadi kita banyak buat program-program baru untuk supir, supaya harapannya supir-supir yang dulu mungkin yang awal-awal waktu sama kita sudah keluar, bisa balik lagi. Kemudian supir-supir yang sedang kerja sekarang ini bisa menunjukkan bahwa memang betul mereka itu bisa menghasilkan pendapat yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada nilai yang mereka bisa dapat bisa lebih ketika bergabung dengan Seno gitu ya. Betul, apalagi supir-supir baru yang belum pernah ya. Jadi mereka coba bisa merasakan kerja di Seno itu bagaimana. Jadi ya basically itu yang kita targetkan gitu loh. Jadi program terbaru kita itu sekarang ini adalah kita bayarin uang tunggu mereka. Emang sebelum ada program itu, kenapa tuh? Kalau cerita-cerita misalnya ya, mereka-mereka para driver atau supir yang pernah bergabung dengan perusahaan logistik lain atau berada di Seno, apa sih keluhan mereka biasanya? Masalah utama dari supir kan sebenarnya dari pendapatan. Dan mereka itu kalau mereka berjalan dengan bawa mobil, bawa uang, akhirnya kalau mereka jalannya udah lancar, nggak ada macet, nggak ada masalah. Tapi kan sekarang ini kebanyakan uang mereka tuh habis pada saat nunggu di mana aja gitu loh. Ya, biasanya gini ya. Jalan dikasih estimasi waktu. Betul. Misalnya dari Jakarta ke mana? Ke Surabaya, 2 hari atau 3 hari perjalanan. Betul. Waktu mereka tiba kurang dari 3 hari itu ya. Ya. Mereka udah dalam waktu 2 hari misalnya udah sampai. Ya. Tapi ternyata pas di lokasi mereka harus antri. Iya, antrinya berhari-hari nunggu. Bisa berhari-hari gitu. Padahal waktu tunggu mereka itu yang berhari-hari itu mereka bisa manfaatkan untuk mendapatkan orderan yang lain gitu misalnya. Betul. Ya, jadi akhirnya kan uang yang mereka sudah saving untuk dalam perjalanan itu kan akhirnya habis. Setiap hari kan mereka harus hidup tuh. Iya, betul. Makan lah, minum lah, apalah yang mereka harus lakukan belum sambil ada yang menunggu gitu. Belum ada yang malak lagi di jalan ya. Nah, itu sudah nggak bisa bicara lagi, panjang itu. Nah, jadi dari kita ngelihatnya, waduh, ujung-ujung kan semua orang yang kerja ini kan yang dihitung adalah waktu kerja mereka. Betul. Saya juga dihitung waktu kerja saya kan. Jadi ya mereka juga jerih payah mereka itu ya kita hitung waktunya. Nah, kalau memang dari customernya tidak membayar untuk uang tunggunya itu ya kita harus bayar. Karena bagi kita kalau supir uangnya habis nunggu bisa 3 hari, 4 hari, apalagi seminggu, ya uang yang mereka dapatkan ya habis begitu aja kan. Oh jadi
ini awalnya dari curhatan. Dari curhatan. Dari curhatannya teman-teman driver. Betul. Aduh, Pak Victor, gimana nih gitu ya Pak ya? Iya, mereka komplain betul. Nungguin suruh 2-3 hari, sementara customer nggak mau bayar nih Pak. Bisa nggak nih Saino ngebayarin Pak gitu, istilahnya gitu Pak ya? Mereka sih komplainnya kehabisan uang. Nah, kehabisan uang, jadi kita pikir, waduh, kalau gitu kita yang bantu deh. Nanti kan istilahnya gini loh, kita bisa bicara dengan customer, tapi kan dengan bicara customer kan perlu waktu. Ya, kita mau ambil action dulu supaya paling tidak begitu supir sampai di tempat, kita ada kasih grace period 4 jam ya. Setelah itu kita harus bayar waktu tunggu mereka per jam gitu loh. Oh, jadi ini waktu tunggunya dihitungnya per jam ya? Per jam. Tergantung nanti hitung-hitungannya kira-kira mereka nunggunya oleh customer tuh disuruhnya berapa gitu berapa ya. Berapa jam. Nah, disitulah Saino sebagai sebuah perusahaan yang melihat driver ini bukan hanya sekedar sebagai pekerja, tapi mitra yang berdiri setara, mereka haknya juga bisa dapat gitu Pak ya. Betul. Kok diperhatiin banget sih supir-supir ini? Ya kenapa karena sih? Gimana ya? Ya seperti tadi saya bilang, kalau mobilnya ada, supirnya nggak ada, ya mau berapa banyak pun investasi kita bisa lakukan. Kita bisa beli mobil sebanyak mungkin. Tapi kalau supirnya nggak ada, sama aja bohong kan. Karena tulang punggungnya mitra-mitra ini Pak ya. Betul. Notabene mereka-mereka ini ya. Iya, itu kan jadi mitra kan partner ya. Jadi ya kita harus memberikan yang terbaik juga untuk partner-partner kita. Karena supaya kita itu maunya tuh supir tuh nggak bolak-balik keluar masuk deh. Ya kan, jadi mereka bisa tetap kerja di kita dan setia sama kita, kan jadi aset kita gitu. Betul. Karena kan ujungnya sebenarnya driver ini, mereka kenapa misalnya mau bergabung dengan Saino sebagai mitra, mereka ingin mendapatkan tadi ya pendapatan. Betul. Untuk nafkah keluarga mereka. Tapi kalau uang mereka ternyata habis di jalan cuma untuk waktu tunggu, ya jadi sedikit uang yang mereka dapat kan. Dan memang kalau lihat dari saya, akhirnya beberapa bulan ini kan sering sekali ketemu sama driver, ngajak mereka makan siang lah, ngobrol-ngobrol gitu, ngopi kan. Jadi menarik untuk informasi dari bawah ya, langsung kita dapatkan. Dan memang berat hidup di jalan itu gitu loh. Dimana mereka harus kirim uang ke rumah dulu. Iya benar. Jadi basically mereka punya 2 kebutuhan, satu yang di jalan, satu lagi yang di rumah. Kalau pekerja pabrik kan ya dia kerja, dia pulang. Ya kan, dia bawa uang gajinya sampai di rumah kan. Jadi lebih hemat. Kalau supir itu jadi nggak hemat gitu kan. Karena ada kebutuhan juga sendiri di jalanan gitu. Saya dengar juga katanya selain tadi ada uang tunggu bongkar Pak ya, ada insentif plus BPJS TK juga ya. Bener nggak sih kayak gitu? Itu wajib kan. Kita harus kasih ke mereka juga. Jadi itu penting untuk mereka gitu loh. Supaya ada kepastian kan. Kalau terjadi apa-apa gitu. Tapi ngomong-ngomong gini Pak, caranya kalau misalnya ada pendengar ataupun netizen ya, masyarakat, kayaknya ini baru ada di Saino nih, waktu tunggu gitu ya. Nah, mereka yang mungkin tertarik itu harus punya SIM apa sih kalau mau bawa armadanya dari Saino Indomobil? Yang kita punya mobil kan kebanyakan Wingbox. 90% mobil kita Wingbox. Itu yang B2 besar umum, berarti ya. Yang B2 umum. Tapi kita juga ada sekolah di Kerawang dan di Gresik. Ada sekolah? Ada sekolah. Sekolah apa nih? Sekolah untuk mengemudi mobil Wingbox itu. Kok dididik juga sih? Ya, lucu karena juga nih. Kita tahu pentingnya driver itu, dan untuk mendapatkan driver yang B2 umum dan bisa membawa mobil dengan baik itu kan nggak gampang. Belum lagi kalau namanya luar kota ya, jalanan tanjakan, turunan, itu rawan dari kecelakaan. Nah jadi ya kita wajib untuk memberikan mereka training dan pelatihan supaya mereka itu bisa bawa mobil Wingbox itu dengan baik gitu. Dimanjain banget kayaknya supir-supir yang join atau jadi mitranya Saino deh ya. Tadi mulai dari ada uang waktu tunggu. Terus kalau misalnya kita mau bergabung sebagai mitra, ada sekolahnya, kita bisa upgrade SIM istilahnya. Bener nggak sih kayak gitu? Betul. Ya memang, tapi kan yang seperti foundation kita tadi kita sampaikan bahwa kita menganggap supir itu aset paling penting di perusahaan kita. Jadi kita mesti pastikan bahwa mereka itu ya merasa memiliki Saino juga gitu kan. Jadi harus mereka juga. Jadi akhirnya setia dan bisa kerjasama dengan kita nih. Dan apalagi kita kan termasuk perusahaan baru ya.
baru juga ya 9 tahun dah. Baru tapi terbesar armadanya. Ya betul sih. Ya cuman pasti kan dibanding sama perusahaan-perusahaan lama yang growth-nya secara natural, mungkin mereka sudah punya cara-cara tersendiri untuk bagaimana cara mempertahankan driver. Nah, kita kan masih mencoba nih, Pak. Gitu. Saino itu bukan cuma sekadar merekrut pengemudi, tapi membentuk pengemudi ini untuk menjadi pengemudi yang apa ya? Karena tadi kerjasama dengan kepolisian juga, jadi pengemudi yang patuh dan taat dalam aturan berlalu lintas. Betul. Karena kan perusahaan logistik bawa barang. Ya. Barang itu kan amanat ya Pak ya, bener nggak sih? Iya. Betul. Itu dijagain bener kayaknya sama Saino, sampai ngebentuk nih supirnya harus yang betul-betul nih, nggak main-main gitu. Benar, karena itu kan terutama partner kita dari Jepang, kan tahu sendiri kalau orang Jepang kan peraturan juga gimana kan, ikutin peraturan banget kan. Jadi ya di kita itu sangat berkepentingan kalau sampai barang itu tiba di tempat itu tepat waktu dan tidak ada terjadi masalah apa-apa, nggak ada rusak, gitu ya, nggak hilang dan lain sebagainya. Jadi itu penting sekali, dan kita juga punya peraturan-peraturan untuk menjaga kesehatan drivernya, di mana setiap kali mereka berjalan selama 4 jam nonstop bawa mobil harus istirahat. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang kita lakukan sebetulnya untuk kepentingan driver, untuk kesehatan mereka juga gitu loh. Nah caranya gimana tuh Pak? Ya kita ada buka pendaftaran sih, ada di Facebook, ada di TikTok, bahkan ada hotline yang kita punya ya, yang bisa dikontak langsung dan bisa datang langsung juga ke tempat kita di pelatihan di Kerawang, di Gresik untuk mendaftar gitu. Semudah itu ya? Iya, jadi seperti saya bilang tadi, bahkan yang nggak B2 umum pun daftar aja, nanti kita bisa lihat dia kebutuhannya apa dan kita bisa persiapkan kebutuhannya untuk naik ke B2 umumnya, atau dia bisa ke B1 aja yang cuman bawa mobil CDD misalkan, ya kita bisa pakai gitu. Kira-kira nomornya di mana Pak yang bisa dihubungi? Ada nggak sih? Ada nanti bisa nanti kita cantumin ya. Nanti kita cantumin ya di sini, nanti kita cantumin nomornya, atau nanti ada di link di deskripsi untuk teman-teman semuanya ya. Untuk cari tahu kalau Anda mau bergabung jadi mitranya Saino tuh bisa lewat mana gitu. Iya. Kira-kira sekarang yang dibutuhin driver berapa sih Pak? Sekarang di Saino ini? Wah, kalau tanya sekarang sih ribuan ya. Ribuan? Iya, karena ya kalau emang driver nggak ada masalah ya kita tinggal tambah mobil lagi gitu aja. Lebih gampang ya? Lebih gampang nambah mobil ternyata dibanding nama orang. Betul, karena kan kalau nambah mobil tinggal investasi gitu kan. Iya. Tapi kalau nambah orang ya, kalau orangnya betah, kalau nggak betah gimana? Gini lah, intinya perusahaan usaha di bidang logistik yang juga menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini pangsa pasarnya begitu besar, begitu luas, terbukti tadi ya kebutuhan masyarakat memang perlu diantar, bukan hanya sebagai ke tempat Anda ya, sebagai end user gitu, ke rumah gitu belanja online, tapi Anda perlu tahu juga dari pabrik ke distributor, dari distributor ke end user gitu misalnya, ke toko-toko, itu juga butuh mobilisasi. Nah, melalui perusahaan logistik inilah itu semua bisa terjadi. Tapi di satu sisi, begitu besarnya pergerakan ekonomi di bidang logistik, perpindahan barang dan jasa ini, tapi ya itu supply untuk kebutuhan drivernya masih kurang. Nah, karena itu bagi Anda pendengar ataupun netizen yang mungkin sedang berpikir, wah kayaknya seru juga nih, apalagi tadi dengan benefit-benefit yang ditawarkan oleh Saino melalui penjelasan dari Pak Victor, itu menggoda sekali gitu misalnya ya. Mau dari perusahaan logistik lain, mungkin Anda tergoda, nggak masalah kan Pak ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita menerima semua pegawai kok, calon supir ya. Calon supir semuanya ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi Anda bisa bergabung dengan Saino, nanti kita cantumin lagi di sini untuk proses dan juga cara pendaftarannya, atau Anda bisa buka juga misalnya websitenya ya. Atau Anda tinggal googling aja di media sosialnya. Ada apa Pak tadi? Ada Facebook, ada TikTok. Ya, ada Instagram juga. Itu channel-channel yang bisa Anda dapatkan untuk proses pendaftaran. Ya. Oke. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa main-main tadi janjiannya ke sekolah mengemudinya. Boleh. Bener ya, saya tagih nanti. Nanti kita akan bikin video lagi mungkin experience saya, supaya kita juga bisa ngasih gambaran ke teman-teman ataupun netizen yang tadi tertarik untuk bergabung jadi mitranya Saino sebagai pengemudi. Kalau sekolah mengemudinya Saino tuh kayak gimana sih? Mungkin nanti next time saya akan berkunjung langsung ke Karawang yang paling dekat. Di Karawang. Paling jauh di
Kalau yang di timur tuh di Gresik. Di Gresik. Kalau di barat tuh di Kerawang. Kita ada 2 tempat sementara. Oke. Pak Victor, thank you loh Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita jadi punya experience baru, tahu sisi-sisi lain di bidang usaha logistik, karena kita taunya kalau lagi nyetir di jalan Pak, kendaraan besar, oh ini mungkin armada logistiknya Seino gitu ya. Iya betul. Wah, kita taunya barang kita cuma sampai di rumah, tapi di balik itu semua itu ada prosesnya. Iya, banyak orang nggak kepikir sih. Iya. Urusan logistik ini gitu. Oke. Nanti nextnya mungkin kita bisa ngobrol lagi. Thank you sekali lagi Pak Seno. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga netizen. Jangan lupa untuk terus ikuti banyak video yang ada di YouTube channelnya Elsinta. Jangan lupa untuk komen juga, atau Anda punya komentar untuk video ini, silakan langsung aja hit komennya di kolom komentar. Dan kalau Anda suka video ini, Anda boleh like, atau kalau Anda ingin sebarluaskan, siapa tahu tadi informasinya berguna ya, atau bermanfaat, terutama bagi Anda semua yang mungkin saudara-saudaranya atau kerabatnya ingin bergabung menjadi mitranya Seino. Oke, saya Beri Hamzah, kita tutup. Terima kasih sekali lagi Pak Victor. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa.